Oke, gitu ya. Itu untuk segmen. Kemudian, nah di sini itu untuk kita mau ke segmen mana, kita juga harus mengetahui sebetulnya pasar apa sih yang akan kita tuju, gitu ya. Di sini ada beberapa kategori. Ada pasar massa, pasar ceruk, ada yang tersegmentasi, terdiversifikasi, dan platform banyak sisi. Kalau pasar massa di sini biasanya produknya massal ya, dan segmennya termasuk luas. Jadi siapapun bisa mau membeli produk tersebut gitu. Jadi kelompok pelanggan jenis produk yang berbeda untuk melayani dua segmen gitu. Nah, tapi di sini tidak ada betul-betul keterkaitan dan kebutuhan sesuai masalah dari si pelanggan. Kemudian kalau platform banyak sisi, ini mode bisnisnya itu dia melayani dua segmen, tapi dia saling ketergantungan gitu ya dari dua segmen tersebut. Kayak misalnya pada aspek koran gitu ya, atau TV gitu ya. Nah, dia ini pasti sebetulnya pelanggannya segmen pasarnya luas gitu ya. Cuman dalam hal lain untuk menggait gitu ya, untuk revenue streamnya gitu ya, bagi perusahaan dia membutuhkan iklan gitu ya di dalam si medianya ini gitu. Jadi kan ada dua segmen pelanggan yang berbeda di sini, yaitu ada pelanggan end customer dari media tersebut, kemudian juga ada kemitraan gitu ya, atau pelanggan mitra gitu ya, periklanan di sini gitu. Seperti itu. Nah, mereka tuh saling bergantung, si iklan membutuhkan orang yang melihat dan juga media TV untuk mendapatkan revenue stream gitu. Kalau platform banyak sisi itu biasanya banyak yang dilakukan itu kalau misalnya usaha-usaha aplikasi yang gratis kayak gitu ya. Nah, itu pasti dia di dalamnya itu saling bergantung. Oke, kemudian ada value proposition. Nah, ini adalah proporsi nilai ya. Jadi apa yang mau kita deliverkan kepada konsumen, nilai seperti apa gitu ya. Nah, ini biasanya adalah sesuatu yang inovatif, sesuatu yang berbeda, penawaran baru gitu ya, yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Sehingga pelanggan merasa ada yang berbeda nih dari si usaha ini gitu ya, dibandingkan usaha lainnya kayak gitu. Jadi yang perlu difikirkan adalah nilai apa yang akan kita berikan kepada pelanggan, seperti itu. Berdasarkan masalah pelanggan, manakah yang dapat dibantu oleh usaha kita. Jadi ya kalau misalnya bingung terhadap value proposition, kita lihatlah masalahnya apa sih yang pengen kita selesaikan sebetulnya gitu. Apakah kebutuhannya dapat dipenuhi dengan proporsi nilai tersebut atau tidak. Nah, terus kemudian, kalau value proposition ini tidak melulu mengenai kalau misalnya kita menjualkan produk, tidak melulu kita hanya fokus di produknya aja. Nah, biasanya untuk proporsi nilai itu adalah gabungan dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi kalau nggak selalu berdiri sendiri gitu ya. Kalau misalnya produk mungkin nilainya dari bentuk kemasan dan sebagainya gitu ya. Tapi bisa juga gabungan dari produk dan jasa kalau misalnya betul-betul kita memang melayani langsung ke end customer kayak gitu. Kayak misalnya kita memiliki booth jualan gitu ya, atau restoran, kafe, atau yang memang melayani end customer secara langsung gitu ya, konsultan dan sebagainya. Nah, itu pasti kita akan ada gabungan antara produk dan jasa gitu. Jadi misalnya dari sisi pelayanannya, atau misalnya dari physical evidence-nya dan sebagainya. Gitu. Oke, kira-kira untuk proporsi nilai, teman-teman ada yang merasa pengen ditambahkan atau tidak dari yang sudah dikerjakan? Bu mau nanya Bu. Ya, boleh. Kan dulu itu pas
matkul strategi pemasaran bisnis kalau nggak salah Bu. Itu kan belajar tentang VPC ya Bu, Value Proposition Canvas. Nah itu tuh nyambung nggak sih Bu sama ini Bu, kayak Value Proposition Canvas yang dibuat itu tuh sama yang di matkul ini tuh sebenarnya satu satuan kalau nggak sih Bu? Oh, seharusnya sih sama ya, karena mau kalau manajer atau seorang individu yang mau memang memberikan proporsi nilai gitu ya kepada pelanggan itu supaya lebih mudah pelanggan breakdown. Jadi kalaupun memang mau betul-betul mencari proporsi nilainya bisa menggunakan itu gitu ya, atau hanya ya kalau misalnya nih dari teman-teman merasa bahwa sebetulnya jawabannya sudah ada gitu ya, sebetulnya nggak melewati itu pun tidak masalah kayak gitu. Masa betul-betul memang itu adalah proporsi nilai yang pengen di deliverykan. Tapi kalau misalnya nih mau di breakdown supaya betul-betul dan tepat gitu ya, memang akan lebih baik menggunakan Performance Value Canvas seperti itu. Nah, teman-teman untuk proporsi nilainya nih sudah menggunakan itu atau langsung aja kayak memberikan point out sebetulnya ini nilai yang ingin dideliverkan gitu. Oh, kemarin saya ngelihat dari yang sebelumnya sih Bu, strategi pemasaran bisnisnya Bu. Ya Bu, saya juga kemarin pakai yang dari strategi pemasaran juga Bu. Oke, bagus ya, berarti kalau misalnya memang sudah menggunakan itu gitu. Oke, jadi nggak masalah ya, karena sebetulnya kan ini adalah apa bisnis ya, aspek bisnis yang memang semuanya terintegrate gitu ya, mau dari operasi, pemasaran, keuangan, dari elemen ini gitu ya. Setidaknya seperti apa sih proporsi nilai yang biasanya gitu ya perusahaan mungkin bisa ciptakan kayak gitu ya, misalnya dari satu elemen sifat baru. Jadi ini nggak selalu harus semuanya ya, tapi misalnya mana yang pengen kalian jadikan proporsi lebih gitu ya di dalam usaha kalian. Misalnya sifat baru atau yang betul-betul sesuatu yang inovatif lah ya, berbeda dengan yang lainnya gitu. Terus kemudian dari kinerja, adanya kinerja produk atau layanan yang memang paling baik gitu ya. Terus customisasi gitu ya, spesifikasi produknya yang diberikan kepada pelanggan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggannya. Terus kemudian ada menyelesaikan pekerjaan. Nah, kalau misalnya di sini biasanya bentuknya kolaborasi gitu ya. Jadi kita menawarkan kolaborasi terhadap pelanggan gitu. Jadi kalau misalnya si pelanggan ini dia kalau misalnya kita kan misalnya kita adalah seorang penjahit gitu ya. Nah, pelanggan ini dia perusahaan konveksi kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya melakukan kolaborasi gitu ya, sehingga ya memberikan benefit bagi keduanya gitu ya, mau pelanggan maupun si perusahaan. Kemudian dari desain gitu ya, sesuatu tonjolan yang memang berbeda gitu ya, misalnya dari bentuk produknya dan sebagainya gitu. Merek dan status. Nah, kalau misalnya merek dan status itu biasanya ada rasa yang ketika memang dia menggunakan produk atau jasa tersebut, dia akan merasakan sesuatu, misalnya kebanggaan menggunakan barang tersebut gitu ya. Terus kemudian ada perasaan emosional yang muncul gitu ya di dalam hal ini. Gitu. Terus kemudian ada harga. Nah, ini biasanya kita gitu ya menggunakannya itu kepada memang segmen pelanggan yang sensitif terhadap harga. Biasanya sih kayak gini, anak kosan gitu ya yang memang uangnya udah dikasih sebulannya pas gitu ya. Jadi harus melihat harga dulu, membandingkan mana nih yang paling efisien gitu kalau misalnya mau dibeli, mana harga terendah gitu ya dari produk yang sama. Misalnya seperti itu.
Terus kemudian ada pengurangan biaya. Nah, di sini ada membantu pelanggan mengurangi biaya tertentu saat menikmati produk atau jasa perusahaan. Nah, di sini biasanya kalau seharusnya ketika memang pelanggan mau mendapatkan produk kita gitu ya, dia harusnya ada biaya delivery gitu ya. Nah, ini kita memberikan free ongkir gitu ya. Jadi kan pengurangan biaya ya terhadap pelanggan tersebut gitu. Atau ketika dia si pelanggan ini membutuhkan ketika dia membeli misalnya kuota tertentu gitu ya. Nah, terus kemudian si provider ini dia bekerja samalah dengan platform lainnya, misalnya Netflix atau Viu atau YouTube, sehingga kalau misalnya dia menggunakan walaupun dia membeli kuota sekian gitu ya, itu tidak akan mengurangi kuota internetnya kayak gitu. Nah, itu salah satu pengurangan biaya bagi pelanggan gitu. Itu value proposition. Terus kemudian ada pengurangan resiko. Nah, kalau pengurangan resiko biasanya ada rasa keamanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Misalnya ada garansi gitu ya, boleh menukar barangnya kalau memang kurang itu 1 minggu gitu ya, misalnya ada syarat dan ketentuannya. Terus atau misalnya kalau dia produknya jasa gitu ya, kalau misalnya merasa ternyata tidak puas kalau misalnya di restoran-restoran gitu ya, atau di mana lah kalau misalnya pelayan tidak senyum boleh bebas bayar kayak gitu misalnya, seperti itu. Kemudian ada aksesibilitas, yaitu adalah kemudahan si pelanggan untuk mendapatkan produk tersebut kayak gitu. Jadi misalnya nih kalau misalnya mau membeli produk skincare tertentu gitu ya, nah dia kan misalnya hanya ada di Jakarta, ada di Bandung kayak gitu. Nah kemudian pelanggan ada di luar pulau lah ya, misalnya di Sumatera atau di Kalimantan gitu. Aksesibilitasnya sulit kan kalau misalnya harus ke Jakarta dan itu. Misalnya akhirnya si perusahaan itu menggunakan channeling, ada agen-agen penjualan gitu ya, itu seperti itu. Nah sehingga nanti kalau misalnya ada yang mau membeli di Kalimantan, ada agennya yang ada di Kalimantan dan sebagainya. Itu adalah aksesibilitas atau kemudahan akses gitu ya bagi pelanggan untuk mendapatkan produk. Terakhir ada kenyamanan gitu ya. Mau produk atau jasa itu pasti dilihat juga kenyamanan bagi pelanggan gitu ya. Misalnya dari kemasan dari produk, kalau misalnya produk-produk itu dilihat dari kemasan. Untuk botol-botol misalnya skincare gitu ya, mana sih yang paling kalau misalnya skincare tuh kalau identik dengan perempuan, jadi kalau misalnya dilihat pasti mana yang lebih cantik gitu ya, atau mana sih botol-botol yang memang bisa membuat konsumen itu ketika memang menggunakan produknya bisa menjadi lebih mudah kayak gitu. Seperti itu. Kalau lipstick biasanya langsung yang diputar, tapi kalau sekarang ada yang pakai tangkainya, jadi ada aplikatornya langsung kayak gitu. Kalau zaman dulu tuh nggak ada lipstick yang kayak gitu ya. Nah sekarang ada, jadi sehingga bisa lebih mudah juga, karena biasanya kalau pakai yang kayak gitu tuh biasanya sih kalau yang makeup artist tuh pakai lagi kuas gitu ya. Nah ini jadi nggak perlu kayak gitu. Nah itu salah satu bentuk kenyamanan yang bisa diberikan kepada pelanggan gitu ya. Atau misalnya bentuk dari membuka sebuah botol gitu ya. Misalnya ada produk tertentu gitu ya, memang diperuntukkan untuk memudahkan orang-orang yang memiliki penyakit tremor gitu ya. Jadi kalau misalnya bukan menggunakan jari dia sulit gitu, harus menggunakan palmnya atau telapak tangannya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang akhirnya memudahkan mereka membuka si botol tersebut. Itu salah satu contoh lainnya. Nah ini paling bisa kita lihat perbedaan-perbedaan lainnya itu kalau di produk anak ya. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, dari bentuk botol minuman anak-anak itu sangat kelihatan banget gitu ya perbedaannya gitu.
mulai dari misalnya dari dopnya aja, dari apa namanya silikon untuk minumnya gitu, itu beda-beda gitu ya, ada harga ada barang biasanya gitu. Mana yang lebih nyaman untuk anak kita kayak gitu, itu sebetulnya. Untuk kenyamanannya dari elemen-elemen ini sebetulnya memang nggak harus semua kalian tonjolkan gitu ya, bisa kalian pilih salah satu mana nih yang bisa untuk menciptakan nilai gitu, tapi nggak harus selalu dari sini. Ininya elemen ini tuh hanyalah contoh gitu ya, yang memang biasanya tuh suka digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk membedakan usahanya dengan perusahaan lainnya. Oke, kemudian ada jaringan ya. Nah, kalau misalnya jaringan itu pasti terkait dengan pendistribusian gitu ya, sampai kepada end customer kita gitu. Jadi bagaimana nih nanti si produk kita itu bisa menjangkau akhirnya segmen pelanggan. Nah, saluran manakah yang paling cocok gitu ya, kalau misalnya kita tahu di saluran aja gitu ya, di channeling itu ada beberapa tingkatan kayak gitu ya. Misalnya apakah mau dari tier 1 atau tier 2 atau tier 3 gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menjangkau mereka? Bagaimana saluran itu dapat terintegrasi dengan segmen pelanggannya, manakah saluran terbaik? Nah, ini juga harus dipikirkan ya. Paling penting adalah apakah saluran tersebut yang paling rendah biaya, karena biasanya gitu ya, kalau kita di bidang operasi itu, transportasi itu sangat difikirkan mana sih yang paling efisien kayak gitu ya, sampai diperhitungkan antara menggunakan jalur darat, udara, laut gitu. Itu tuh dihitung gitu, mana sih yang paling efisien gitu dengan produk jenis produk yang akan dideliverkan kepada konsumen gitu. Nah, di sini ada 5 fase gitu ya yang perlu dipikirkan oleh bisnis gitu ya. Fase ada kesadaran, valuasi, pembelian, penyampaian, dan purna jual. Gin. Nah, namun tidak seluruh fase ini harus selalu dipenuhi gitu ya. Jadi kalau misalnya mau kita itu ketika mau mendeliverkan sesuatu, apakah memang sampai pembeli gitu ya, memang ke end customer-nya, berarti kita ada toko gitu ya yang memang disediakan sehingga kita bisa berinteraksi dengan si pembeli gitu. Kalau misalnya dari kesadaran gitu ya, channelnya harus yang seperti apa gitu ya, misalnya untuk medianya dan sebagainya kayak gitu. Nah, di sini ada jenis saluran gitu ya, menggunakan mitra atau milik sendiri. Itu bisa menggunakan langsung, bisa dari tenaga penjual atau website. Kalau gitu. Itu untuk channel. Kemudian ada yang disebut dengan hubungan pelanggan ya. Kalau misalnya hubungan pelanggan pasti berhubungan dengan akuisisi, retensi gitu ya. Paling sering itu pasti akuisisi atau retensi gitu. Nah, kalau akuisisi kita itu membuat pelanggan berpindah dari produk satu ke produk kita gitu ya, produk lain ke produk kita. Kalau retensi, kita mencegah pelanggan tersebut pergi dari kita gitu. Dia sudah ada di fase tertentu di mana dia sudah menjadi pelanggan setia gitu ya, pelanggan tetap. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya upselling gitu ya. Misalnya dia tadinya produk gitu ya, kita mau tambahin lagi supaya dia membeli produk lain. Misalnya mungkin kalau ada yang suka ke abnormal,
kita udah diem lama di situ, terkadang juga ada upselling yang dilakukan adalah dia keliling, melakukan keliling untuk upselling terhadap pelanggan. Kayak gitu. Nah, di sini kita harus mengetahui mau sedekat apa sih sebetulnya, atau bagaimana kita ingin membangun relationship ini kepada pelanggan kita. Gitu, jenis hubungan seperti apa yang ingin dibangun dan seberapa mahalkah jenis hubungan itu gitu ya. Jadi ini pasti juga terkait dengan biaya gitu ya. Nah, pasti akan antara sangat besar atau bisa rendah gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau untuk perusahaan-perusahaan yang memang mass production gitu ya, kayak produk-produk yang kita sering lihat di retail, itu sejenis hubungannya itu untuk ke end customer itu sebetulnya dia sangat rendah gitu. Tapi dia tinggi untuk ke mitra-mitranya kayak gitu ya. Jadi ada perbedaan gitu ya. Nah, tingginya itu bagaimana? Misalnya untuk dia melakukan kerjasama tertentu dengan perusahaan distribusi untuk produknya. Jadi misalnya ada nilai eksklusivitas atau tidak. Jadi misalnya saya nggak tahu ya, misalnya di produknya itu, misalnya di apa namanya, Carrefour, bukan Carrefour, itu apa sekarang, Transmart, misalnya produknya ada di Transmart, tapi kalau misalnya di Jogja Gria itu pas nggak ada produk itu gitu ya. Nah, dia udah melakukan yang namanya hubungan eksklusivitas dengan Transmart, jadi di mana produknya itu hanya didistribusikan ke Transmart aja, misalnya seperti itu. Terus bagaimana hubungan pelanggan tersebut dapat terintegrasi dengan model bisnis kita. Nah, ini kalau kita yang lain, maksudnya di sini kalau kita memiliki model bisnis lainnya selain daripada bisnis yang sedang kita lakukan. Ya, ini ada kategori hubungan yang bisa terjadi di dalam perusahaan. Ada bantuan personal, yaitu ada interaksi langsung antar manusia ya, antar customer service gitu ya dengan pelanggan, di call center gitu ya, atau ya ada customer service yang kalau di bank-bank itu kita bisa dilayani secara bantuan personal, ada yang khususnya. Ini biasanya diperlukan untuk klien-klien tertentu. Kalau misalnya kita adalah nasabah bank prioritas yang punya nilai tabungan yang tinggi, itu biasanya akan diperlakukan berbeda gitu ya, atau ruangan yang berbeda gitu. Ada layanan khususnya gitu ya. Jadi VIP sama umum berbeda lah gitu untuk cara pelayanannya. Kemudian ada swalayan, di mana tidak melakukan hubungan langsung di sini perusahaan gitu ya. Kalau misalnya biasanya kalau di swalayan kita mau membeli barang suka nggak ada, maksudnya ngambil sendiri ya gitu. Tapi nggak semuanya tuh kita dibantu gitu ya. Misalnya mau ngambil apa, dia ambilin gitu ya, ada agennya gitu ya, nggak selalu seperti itu kan. Nah, tapi kita untuk membeli produk, ketika kita mau masuk ke dalam swalayan, seluruh sarana yang kita butuhkan itu ada gitu ya, misalnya ada trolinya, ada keranjangnya dan sebagainya. Malah kalau misalnya sekarang itu swalayan udah semakin otomasi ya, jadi mana kalau udah nggak ada lagi kasir yang memang dilayani oleh orang gitu ya, jadi kita melakukan scanning sendiri gitu terhadap ya barang yang kita beli kayak gitu. Terus kemudian ada layanan otomatis gitu ya. Nah, ini pelayan dapat meniru hubungan personal seperti melalui informasi berdasarkan karakteristik individu. Kalau di sini itu misalnya informasi itu karena
ini biasanya karena database yang sudah kita berikan kepada perusahaan. Nah, itu tuh langsung dianalis oleh sistem ya di perusahaan tersebut, sehingga ketika memang ada produk-produk tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan, dia bisa mencari tahu nih mana yang cocok untuk individu tersebut, kayak gitu. Misalnya kita tinggal di daerah Karapitan gitu ya, mana nih kalau di GoFood gitu ya, misalnya di Gojek, kita daerah Karapitan, mana nih tempat-tempat mitra GoFood yang dekat di Karapitan gitu ya. Dia bisa langsung menawarkan informasi tersebut sesuai dengan karakteristik si individu. Kemudian ada komunitas. Nah, kalau misalnya komunitas itu jadi melibatkan pelanggan atau prospek pelanggan gitu ya. Jadi kalau komunitas kan karena memang besar gitu. Nah, dia di sini si perusahaan, si usaha kita itu bisa memfasilitasi atau mewadahi si komunitas tersebut kayak gitu. Jadi makanya ada ya beberapa usaha yang memang kalau misalnya restoran, kafe ya, kalau misalnya dilihat tipikalnya itu dia sangat memberdayakan komunitas yang ada gitu. Selama dia sudah memegang 1-2 komunitas itu udah bisa sangat menguntungkan ya kalau misalnya untuk usaha-usaha tersebut, karena tadi ketika dia ada acara karena sudah berlangganan di tempat tersebut ya dia akan datang ke tempat itu selalu gitu kan, dan komunitas itu biasanya dengan jumlah yang besar kayak gitu. Itu bisa sangat menguntungkan gitu ya. Jadi bagaimana approach kita terhadap komunitas tersebut gitu ya, misalnya dengan fasilitas yang ada di usaha kita itu bisa diwadahi si komunitas tersebut. Kemudian ada co-kreasi gitu ya, hubungan antara perusahaan dengan pelanggan di mana tidak hanya sekedar transaksi yang terjadi tetapi juga melakukan penciptaan nilai dengan pelanggan. Nah, ini kalau co-kreasi itu kita berkolaborasi dengan pelanggan gitu. Misalnya pelanggan maunya A, nah kita bisa melakukan melayani kebutuhannya itu dan membuat sesuatu yang baru gitu ya dengan pelanggan tersebut kayak gitu. Nah, misalnya nih kalau kita tahu Stephanie Poetry gitu ya, dia membuat lagu I Love You 3000, dia berdasarkan dari fans-fansnya gitu ya gitu. Nah, akhirnya kan menciptakan nilai bahwa si fansnya itu ikut terlibat di dalam lagu tersebut gitu ya, kayak gitu. Apalagi yang memang menyarankan Iron Man dan sebagainya kayak gitu. Ya, itu adalah salah satu setidaknya ini kategori hubungan pelanggan yang memang bisa terjadi, tapi tidak selalu maksudnya ini bukan kategori yang memang harus diikuti gitu ya, tapi ini secara umum itu sudah terjadi di dalam perusahaan kayak gitu. Kebayang ya maksudnya untuk hubungan pelanggan mau seperti apa nih yang mau kita tonjolkan di dalam usaha kita. Oke, nah ini revenue stream. Kemarin Hendra ya yang bertanya gitu ya mengenai arus pendapatan bagi perusahaan. Karena kalau misalnya ini kalau kita kompetisi gitu ya atau mencari investor, ini yang paling sebetulnya krusial gitu, karena mau bagaimanapun sebuah usaha itu harus memiliki benefit gitu ya, keuntungan gitu. Jadi nilai apakah pelanggan yang betul-betul mereka memang bersedia membayarnya gitu. Terus untuk apa saja kan mereka membayar, bagaimana pembayarannya, kemudian bagaimana cara pembayaran yang lebih pelanggan sukai gitu ya, dan berapa besar kontribusi masing-masing arus pendapatan ini terhadap pendapatan secara keseluruhan. Misalnya kan kalau untuk aplikasi ya, misalnya ada premium, ada iklan kayak gitu ya. Nah, mana nih yang memang bisa menjadi target tertinggi kita, apakah yang premium atau yang iklan kayak gitu, itu contohnya.
Nah, ini beberapa cara untuk membangun arus pendapatan, misalnya dari penjualan aset gitu ya. Nah, ini sih kalau penjualan aset berarti ya kita memang sudah memiliki aset tertentu yang akhirnya bisa menjadi nilai gitu ya untuk dijualkan gitu. Misalnya nilai-nilai aset intelektual gitu ya. Misalnya kemudian juga bisa aset-aset secara fisik kayak gitu. Nah, ini ada biaya penggunaan. Jadi kalau misalnya dia mau menggunakan atau membeli produk, ada biaya yang memang ditanggung oleh pembeli. Ini ada biaya berlangganan gitu ya. Terus ada pinjaman, penyewaan atau leasing gitu. Jadi kalau misalnya di sini kita memberikan ya tadi dengan adanya aset tersebut kita bisa melakukan yang namanya penyewaan gitu ya. Itu juga harus pendapatan. Kalau lisensi misalnya kita punya lisensi Baskin Robbins gitu ya. Nah, terus kemudian ada orang yang memang mau membuka Baskin Robbins juga. Nah, lisensi ini harus dia beli dulu. Dia belilah untuk akhirnya dia bisa menggunakan Baskin Robbins untuk dijual juga gitu. Atau misalnya untuk ikonik tertentu gitu ya, ikonik Marvel gitu ya. Nah, itu juga harus itu lisensi juga gitu, dimana ya dia harus membayarkan lisensi tersebut kalau misalnya dia mau menjualkannya secara komersil gitu. Nah, ini bisa juga teman-teman melakukan yang namanya lisensi dengan mendaftarkan haknya seperti itu. Jadi ketika memang teman-teman adalah produk satu ya gitu yang memang membuat produk tersebut, ketika memang ada orang lain yang mau menggunakan hal yang sama, yaitu dia harus membayar royalti lah gitu. Kemudian ada biaya komisi. Kalau misalnya kita ada konsinyasi gitu ya atau kemitraan yang terjadi gitu ya, ada biaya-biaya yang memang akhirnya bisa kita dapat tersebut. Kemudian ada pendapatan dari periklanan. Nah, ini untuk mekanisme penetapan harga. Nah, pertama kita perlu tahu dulu nih bagaimana sih sebetulnya jenis atau market pasar yang kita tuju gitu ya. Apakah dia kita tuh produknya itu bisa dinamis gitu ya, berubah-berubah atau tetap, jadi harganya selalu tetap. Kalau misalnya dinamis ya bisa dilakukan yang terus, kemudian juga bisa berdasarkan manajemennya. Jadi kalau misalnya dia produknya semakin dikit bisa semakin tinggi harganya kayak gitu ya, misalnya ini pesawat, kereta gitu, atau malah di sale gitu ya karena dia sudah maksudnya si produknya sudah lama gitu ya, bisa melakukan ini. Jadi ini si harganya itu dinamis tergantung dari si inventory sama waktu pembelian produk. Kemudian ada real time market. Nah, di sini itu disesuaikan dengan harga pasar gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini kita ada pengendalian lah ya. Nah, ini kita ya hanya bisa mengikuti dari harga pasar yang ada, atau ini adalah auction, itu berdasarkan lelang, harga lelang. Nah, kalau fix itu berarti kita harganya itu akan selalu sama gitu ya. Misalnya dari list price itu harganya itu untuk individu, produk dan pelayanan atau promosi nilai yang lain.
Kemudian ada fitur dependent yang berdasarkan dari kualitas atau fitur nilai yang memang diberikan gitu ya, ada nilai tambahnya juga gitu. Terus customer segment ini dengan dan karakteristik dari segmen konsumennya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini paling banyak ya suka ada nih di beberapa usaha yang berdasarkan customer segmen gitu. Cuman memang ada kualitas yang berbeda juga kayak handphone ya. Kalau handphone itu ada yang flagship, ada yang bukan kan ya, ada yang harganya di bawah 1 juta, ada yang harganya antara 1 juta sampai 3 juta, 3 juta sampai sekian kayak gitu. Nah itu dia memiliki segmen-segmennya tertentu gitu. Kalau dia adalah kelas segmen yang memang pendapatannya menengah ke atas gitu ya, pasti dia nggak akan membeli produk harga handphonenya di bawah 1 juta kayak gitu. Itu contohnya. Jadi kalau misalnya ini paling banyak nih customer segment dependent ya, berdasarkan segmennya. Kemudian ada volume dependent, harga ini berdasarkan fungsi dan kuantitas. Nah ini biasanya kalau kita punya produk yang mass product gitu ya. Nah ini ada barang harga retail sama harga retail sama apa namanya kalau beli kodian gitu ya, kalau kayak di Tanah Abang gitu pasti berbeda harganya kayak gitu berdasarkan dari kuantitas yang dibeli. Cuman ini gak akan berubah berdasarkan faktor lainnya. Jadi memang sudah ditetapkan duluan sama perusahaan. Jadi kalau misalnya dia hanya beli satuan segini gitu ya nilainya. Tapi kalau misalnya dia beli banyak ada nilainya lain, harga lainnya kayak gitu. Itu udah ditetapkan duluan gitu. Nah kalau ini bagaimana si perusahaan itu ya berdasarkan tadi bagaimana si pelanggannya gitu ya, kondisi pasarnya. Jadi ada faktor eksternal di sana gitu ya. Jadi itu adalah dinamis, harga dinamis. Kalau ini berdasarkan oleh perusahaan gitu. Ya itu ya untuk penetapan harga. Kemudian ada key resource, yaitu adalah sumber daya utama manakah yang mau dijadikan sebagai titik utama bagi perusahaan gitu ya. Bisa fisik, finansial, intelektual, dan manusia gitu ya. Jadi resource sumber daya yang memang apapun gitu ya yang menjadi kunci utama. Kalau misalnya nggak ada itu tidak akan terdeliver dengan baik gitu ya, si pelanggan maupun si arus pendapatan. Oke, ini kategori dari sumber daya utama ya, bisa fisik atau aset gitu ya. Terus kemudian ada intelektual dari merek, hak cipta gitu ya. Database gitu. Nah, ini makanya kalau bisa dibilang gitu ya, banyak perusahaan yang memang sangat tergantung terhadap database-nya gitu. Makanya sebetulnya ya kita kalau menjadi pelanggan itu database itu harus kita sangat hargai ketika kita mau share database kita kepada si perusahaan atau tidak gitu, karena kita gitu ya, karena kalau misalnya di pemasaran ada di perilaku konsumen di mana ada analisis big data yang memang itu sangat database konsumen itu menjadi salah satu acuan bagi mereka gitu ya untuk menganalisis bagaimana sih konsumen tersebut, perilaku konsumen tersebut gitu. Sehingga si perusahaan bisa melakukan sebuah strategi tertentu terhadap si konsumen kayak gitu. Makanya banyak hal-hal yang terjadi nih kalau misalnya untuk database, terutama
pengetahuan ya bagi pelanggan itu penting gitu ya. Apakah kita mau men-share database tersebut atau tidak gitu, karena kalau sudah sangat digital semuanya, jadi database kita tuh ada di mana-mana gitu ya, karena setiap aplikasi akan membutuhkan database kita kayak gitu. Dan itu adalah pilihan kita. Nah, ini menjadi sumber daya bagi perusahaan gitu. Semakin banyak database, maka dia akan semakin baik kayak gitu. Dan perusahaan juga karena kita sudah memberikan kan biasanya ada term of condition gitu ya. Dan di situ misalnya kadang-kadang kita nggak baca kan sebagai pelanggan ya maksudnya. Nah, database ini bagi perusahaan itu bisa saja mereka menjualkan ke usaha lainnya kayak gitu, dan itu bisa menjadi sangat nilai. Kemudian ada manusia, ada kemampuan pengetahuan, akan berbeda bagi SDM yang keluaran SD dengan keluaran SMA gitu ya. Ketika kita mau hire orang yang menjaga toko kita gitu, itu akan sangat berbeda gitu ya. Dari segi kemampuan intelektualnya tentunya gitu ya. Kalau misalnya dari SD dia udah keluar tapi dia juga kurang pinter gitu ya dari masalah hitungan gitu ya, perhitungan, misalnya kita punya stok dia salah hitung, misalnya human errornya akan bisa lebih tinggi gitu ya bagi yang memang keluaran SD gitu. Kalau dia tidak bisa, kalau orangnya memang nggak mau belajar gitu ya, seperti itu. Seperti itu. Terus kemudian ada finansial gitu ya, secara apakah kita sumber utamanya berasal dari modal tunai, kredit, atau saham. Ya, itu adalah sumber daya utama. Jadi ya bisa difikirkan oleh teman-teman mana sih yang bisa menjadi sumber daya utama yang akhirnya menjadi kunci untuk mendeliverkan tadi proporsi nilai, sama distribusi, arus pendapatan, dan juga hubungan kepada pelanggan. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mau tanya, Bu. Ya. Kalau buat yang sumber daya utama itu berarti yang penting kita pilih salah satu atau harus ada semuanya gitu? Oh enggak, pilih salah satu aja, nggak harus ada semua gitu. Tetap tergantung dari jenis usaha teman-teman gitu ya. Gitu. Mau apa sih yang mau ditonjolkan gitu ya apa sih yang menjadi penggerak? Karena kalau sumber daya penggerak ya, apa yang menjadi penggerak ini supaya pendeliveriannya bisa mencapai performance terbaik di usaha kalian gitu. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Ya itu ya untuk sumber daya. Terus ada aktivitas kunci. Ini juga bisa menjadi salah satu hal yang memang harus difikirkan. Jadi kalau aktivitas kunci, kalau misalnya aktivitas itu nggak dilakukan, quality of produknya pasti rendah gitu misalnya, atau operasional arus informasi yang terjadi tidak akan berjalan dengan baik kayak gitu. Jadi ini sangat berdampak terhadap operasional si usaha gitu ya. Nah, apa saja misalnya dari aspek produksi gitu ya untuk aktivitas kunci. Aspek produksi teman-teman misalnya banyak sekali gitu ya, dari mulai mana sih yang paling penting kalau di aspek produksi, misalnya membuat masker gitu ya. Mana nih yang paling penting? Apakah ketika mengeringkan si bahan-bahannya gitu ya, atau ada formula tertentu gitu ya, step-step akhirnya menjadi masker kayak gitu. Nah itu mana nih yang menjadi aktivitas kunci yang nggak boleh terlewatkan sama sekali gitu ya.
Jadi terkait dengan perancangan, pembuatan, penyampaian produk gitu ya untuk mencapai kualitas unggul. Nah, terus kemudian juga misalnya dari aspek quality controlnya harus seperti apa nih stepnya yang nggak boleh dilewati gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mendeliverikan ada aktivitas kunci yaitu quality control A gitu ya yang tidak boleh betul-betul dilewat misalnya. Terus kemudian misalnya dari aspek pemecahan masalah atau penawaran solusi baru untuk masalah pelanggan individu gitu ya. Misalnya untuk pelanggan-pelanggan perseorangan ya kita bisa kustomisasi gitu ya. Misalnya itu aktivitas kuncinya gitu ya. Ya itu berdasarkan tadi usaha teman-teman ya. Misalnya untuk output gitu ya yang nanti diberikan. Terus kemudian ada platform atau jaringan gitu. Nah di sini biasanya terkait dengan juga software gitu ya. Misalnya ya kalau tadi ada sumber daya utamanya adalah database, berarti sangat terkait dengan yang namanya sistem software yang ada di komputasinya si perusahaan kayak gitu. Jadi mana nih yang menjadi si aktivitas kunci yang ada di dalam perusahaan. Misalnya kalau sistem terintegrasi ya, misalnya aktivitas kuncinya adalah sistem yang terintegrasi di perusahaan gitu ya. Misalnya kalau konsumen melakukan pesanan sampai akhirnya didistribusikan gitu harus ada sistem tersebut gitu ya, software yang memang harus dijalankan gitu ya misalnya ya hal seperti itu gitu ya. Jadi operasional ya, lebih ke operasional. Oke, itu aktivitas. Kemudian Oke, kemudian ada key partners. Nah, ini adalah mana nih yang menjadi mitra utama untuk mengurangi resiko dan memperoleh tentunya sumber daya ya yang dimiliki oleh mitra. Kenapa harus memiliki key partners? Soalnya kalau misalnya biasanya sih bagi usaha, tapi ya kalau UMKM itu akan memang agak sulit karena biasanya kalau untuk kita mau menjalankan kemitraan itu ada term of ya ada persyaratan tertentu gitu ya, misalnya pembelian dengan jumlah besar atau pembelian yang berkala frekuensinya ya ada syarat misalnya frekuensi tertentu gitu yang harus dilakukan kayak gitu. Nah key partner ini gitu ya, misalnya dari sisi supplier atau misalnya dari sisi pada saat pendistribusian gitu, mana yang harus menjadi mitra kita gitu ya. Misalnya dari sisi pemasok, misalnya hanya toko A yang menjualkan bahan baku ini gitu. Nah itu adalah mitra utama kita, karena kalau misalnya kita nggak beli di sana, kita nggak akan dapat si bahan baku tersebut. Nah, cuman kalau kita hanya memiliki satu pemasok yang memang betul-betul hanya dia yang memiliki produk tersebut, kita juga harus memiliki visi ke depan gitu ya. Ini hanya saran ya. Visi ke depan bahwa jangan sampai kita nanti akhirnya dipermainkan oleh harga karena dia hanya satu-satunya kan yang menjualkan produknya. Makanya tadi untuk mengurangi resiko gitu ya adanya permainan harga dan sebagainya, kita menggunakanlah kolaborasi dengan mitra kerjasama kayak gitu sampai akhirnya membentuk sebuah kerjasama gitu ya gitu. Oke, nah ini kenapa harus melakukan kemitraan? Nah ini ada beberapa motivasi ya yang setidaknya ya harus dipikirkan juga gitu ya.
optimisasi dan skala ekonomi gitu ya untuk mengurangi biaya dan melibatkan pemanfaatan infrastruktur bersama. Jadi kalau ya karena misalnya kita melakukan sebuah kerjasama kolaborasi ya pastinya ada infrastruktur yang memang seharusnya nih untuk produksi A gitu ya bisa sebetulnya dilakukan oleh kita, cuman nanti biayanya akan sangat tinggi gitu ya karena produksi kita dengan skala kecil gitu ya misalnya. Dengan kemitraan akhirnya ya kita bisa melemparkan lah ke mereka gitu sampai akhirnya nanti pindah lagi ke tangan kita kayak gitu. Pengurangan resiko dan ketidakpastian. Tadi ya kalau misalnya ya tadi aspek-aspek permainan harga atau masalah lainnya adalah kita punya pesaing gitu ya yang kayak ketahuan lah, oh ternyata ada bahan baku A nih yang dia punya yang akhirnya menjadi daya kunci dia memiliki kualitas baik gitu ya untuk outputnya. Nah ketahuan ternyata dari toko itu gitu ya, karena kita nggak menjalin kerjasama yang erat gitu terhadap mitra, akhirnya ya itu tadi ada persaingan di sana gitu. Atau misalnya nih ya itu misalnya untuk bahan baku gitu ya. Nah yang seringnya sih di bahan baku seperti itu ya. Terus kemudian misalnya kita punya standar kualitas bahwa kalau di toko itu harus spesifikasinya kualitasnya dengan grade A gitu ya misalnya. Nah cuman karena ya tadi banyaknya pesaing gitu ya. Karena biasanya kalau ya tetap aja ya kalau penjual gitu ya distributor pasti dia juga akan sharing ke semua pelanggannya ya ketika memang ada produk baru dan sebagainya kayak gitu. Nah jadi untuk mengambil pasokan aja kita udah harus bersaing kayak gitulah gitu. Jadi ini mengurangi resiko sama ketidakpastian teman-teman nantinya. Terus kemudian ada akuisisi sumber daya dan aktivitas tertentu tadi ya, misalnya itu dari hal pemasok. Tapi kita juga harus pikiran untuk masalah distribusi gitu ya. Nah untuk distribusi juga kita nggak harus selalu misalnya selalu dari kita gitu ya melakukan pendistribusian gitu. Kita juga bisa memikirkan mana nih key partners yang memang menurut kita bisa sangat diandalkan ketika melakukan pendistribusian kayak gitu. Misalnya perusahaan JNE gitu ya. Kalau pakai JNE udah pasti nggak akan ada keterlambatan atau JNT dan sebagainya kayak gitu. Nanti dibangunlah kemitraan gitu ya. Kalau misalnya sekarang sih ya teman-teman misalnya bisa berpikir bahwa oh ini nih usaha-usaha ini maksudnya perusahaan ABC nih yang bisa menjadi key partners gitu. Tapi ya memang untuk sekarang memang belum menjalin kemitraan yang kerjasama gitu ya. Tapi ya nanti semoga kedepannya bisa akhirnya menjalin kerjasama karena teman-teman memproduksi produknya sudah sangat besar kayak gitu. Ya itu ya untuk kemitraan atau misalnya ya tadi untuk pendistribusian selain daripada pengiriman juga bagaimana nih untuk akhirnya produknya itu bisa sampai ke end customer-nya gitu ya. Tadi apakah harus tadi ada channeling gitu ya. Nah itu ada kita juga bisa menjadi channel itu key partner kita gitu ya. Misalnya kita hanya bisa menjual mana nih yang paling tinggi penjualannya misalnya di salon A di salon A gitu ya. Nah itu adalah key partner kita gitu ya misalnya untuk menjualkan produk kita gitu. Kemudian ada cost structure. Nah ini adalah biaya gitu ya, biaya-biaya yang memang melakukan operasional si usaha kita gitu. Manakah biaya terpenting yang ada dalam model bisnis? Nah, terus apakah sumber daya utama itu mahal atau aktivitas kunci manakah yang paling mahal? Kayak gitu. Jadi di sini biaya modal, jadi si usaha ini untuk biaya gitu ya itu juga
apa namanya terpengaruhi dari strateginya perusahaan, apakah karena biaya atau karena nilai. Kalau biaya biasanya sih dia akan maksudnya akan menjualkan produknya dengan harga yang lebih murah lah daripada pesaingnya, sehingga si nilai yang diberikannya juga rendah gitu. Nah kalau nilai pasti nilai proporsi nilainya tinggi dan juga harganya akan menjadi tinggi gitu. Nah, karakteristik struktur biaya itu ada biaya tetap, biaya variabel. Oke, semua ya untuk 9 aspek di dalam bisnis model. Oke. Nah, silakan nih dari teman-teman jika ada yang mau tanya. Mau tanya lagi, Bu? Boleh. Kalau mau lihat yang slide terakhir tadi kan, Bu? Oh iya, maaf. Oke, silakan ya. Nah, yang ini, yang terpacu biaya atau terpacu nilai. Nah, kalau buat bisnis yang masih baru mulai itu kita bisa nyiptain misalnya proporsi nilai yang produk yang kita tawarin premium terus kita matok harga yang agak tinggi, atau kita harus gimana ya, nyiptain kepercayaan dulu ke konsumen kalau layanan yang kita kasih itu premium gitu. Kita harus gimana ya, ngebangun image dulu gitu. Jadi perlahan atau bisa langsung kita mengklaim diri kita buat produk yang premium terus kita matok harga, atau harus perlahan gitu kalau masih baru. Oke, kayak ini kalau misalnya untuk nilai gitu ya, kalau memang Nurung memang mau menjualkan si produknya dengan nilai yang premium gitu ya, langsung aja ketika memang mau melakukan branding ya memang dengan harga premium juga gitu. Jadi dari awal sudah langsung memang sudah langsung menggunakan strategi ya itu tadi nilai untuk nilai gitu. Jadi nggak perlu bertahap sebetulnya, karena kalau untuk bertahap itu adalah ketika kita melakukan yang namanya brandingnya kepada konsumen gitu ya, baru bertahap kayak gitu. Tapi kalau saya ketika memang untuk struktur biaya langsung aja gitu ya, teman-teman pastikan gitu mau nilainya harganya biaya yang munculnya mau seperti apa kayak gitu. Kalau pindah gitu bisa sih, misalnya kita fokus ke struktur biaya terus ke nilai, atau enggak ke nilai terus ke biaya gitu, bisa nggak sih? Mending langsung fokus gitu. Nah ini pasti bisa sebetulnya ya, kalau misalnya mau dari nilai ke biaya. Berarti ada sesuatu yang mungkin berubah ya seharusnya gitu, karena nilai ya menurut kalau dari sini gitu proporsi nilai itu punya aspek-aspek yang berbeda kan yang dimunculkan gitu. Tapi ya kalau misalnya ternyata si proporsi nilainya gitu ya yang maksudnya kita sebagai perusahaan juga harus mengetahui bahwa ketika kita memberikan layanan tertentu, apakah ketika kita mendapatkan imbalan dari konsumen sekian, itu worth atau tidak gitu ya bagi perusahaan dengan pengorbanan-pengorbanan yang telah dilakukan. Makanya tadi kalau misalnya biaya, tadi kita menciptakan sebuah harga yang memang strateginya adalah biaya yang rendah gitu ya, maka nilainya juga rendah gitu ya. Jadi tidak akan memaksimalkan nilai gitu. Seperti itu. Nah, tapi ya tadi kalau misalnya mau memberikan nilai yang premium pasti ada penciptaan nilai yang lain. Nah, ini kita bisa lihat di ada ya teh artisan tea. Teh artisan tea sama teh biasa yang kayak Sariwangi dan sebagainya itu beda. Kayak
kalau kayak misalnya Dilmah ya yang punya rasa-rasa gitu ya. Kalau kita lihat di retail itu dia kan premium tea sama Sariwangi berbeda gitu. Nah dia penciptaannya struktur biayanya memang untuk nilai yang premium, berbeda dia rasanya dengan teh Sariwangi kayak gitu. Itu contohnya. Bu, mau bertanya Bu? Silakan, boleh. Jadi ini Bu, kan kalau misalkan di segmen pasar itu kan kita, apakah boleh Bu kita mempunyai banyak segmen gitu buat, nah akan tetapi apakah kita harus mematok gitu mana segmen yang akan lebih menjadi yang akan kita maksimalkan dan mana yang enggak gitu Bu? Apakah harus gitu, atau kalau kita punya segmen dengan dan kita pun punya beberapa produk yang bisa untuk segmen-segmen yang beda itu gimana Bu? Apakah kita harus tetap fokus dulu ke satu atau memang kita bisa langsung semuanya aja kayak gitu? Oke, pertanyaan bagus ya. Nah, sebetulnya untuk segmen sebaiknya sih fokus pada satu, karena nanti akan berpengaruh terhadap strategi pendeliverian kalian terhadap si customer tersebut kayak gitu. Karena akan berbeda nih kalau misalnya nih untuk segmen anak sekolah gitu ya, misalnya sama orang yang sudah bekerja gitu, pendeliveriannya pasti berbeda gitu ya. Kalau misalnya tipe-tipe dari orang yang sudah bekerja sama anak sekolah, kalau misalnya anak sekolah sukanya pasti mainnya TikTok banget, kalau orang kerja mungkin mainnya di Facebook gitu ya, yang maksudnya udah dewasa atau Instagram lah ya untuk yang Gen Y gitu. Jarang yang menggunakan TikTok misalnya kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan berarti untuk kita mendistribusikan atau memberikan awareness kepada pelanggan, nanti strategi-strateginya nanti akan berbeda gitu. Makanya tadi dipikirkan juga misalnya segmennya mau yang seperti apa nih gitu ya, tipe pelanggan seperti apa yang pengen kita jadikan customer nantinya gitu. Baik Bu, makasih Bu. Ya, silakan ada lagi. Bu. Ya, boleh. Tentang key activities Bu yang platform Bu, itu maksudnya kayak gimana sih Bu? Jadi misalkan kayak kita tuh menggunakan platform Shopee, terus kayak ini Bu, cara pemesanan atau gimana gitu Bu? Atau gimana sih Bu? Saya belum terlalu ngerti Bu tentang platform yang dimaksud di key activities Bu. Oke, kan ada platform dari banyak sisi ya ini tuh. Sekalian di sharing ya mungkin. Mana slide-nya? Ya, misalnya kalau misalnya untuk platform banyak sisi itu kan dia ada jadi perusahaan itu ketika dia menawarkan sesuatu gitu ya, dia memberikan kepada dua berbeda, maksudnya dua segmen berbeda ini dia betul-betul berbeda gitu. Ya dua pelanggan jatuhnya. Ya, segmen berbeda tuh antara yang toko sama yang customer gitu. Nah, cuman ini tergantungan si segmennya ini gitu, timbal balik, ada timbal balik gitu ya. Itu kalau dicontohnya di Shopee gitu ya. Jadi si pelanggan itu berhak ketika dia download Shopee, dia bisa membeli produk-produk yang dia butuhkan gitu ya. Nah, Shopee gitu ya juga memberikan wadah bagi penjual untuk menjualkan produknya yang diharapkan oleh penjual dia akan mendapatkan pembeli gitu. Nah, jadi si dua segmen ini akan saling ketergantungan, nggak akan membutuhkan tersebut, si toko-toko akan membutuhkan pelanggan kayak gitu. Itu contohnya untuk Shopee.
gitu ya. Jadi dia memiliki dua segmen yang berbeda dan saling ketergantungan gitu. Ini kategori ya, hanya kategori aja sebetulnya. Terus kemudian tadi ada, kalau misalnya tadi pertanyaan siapa ya yang bisa nggak melayani fokusnya lebih baik di satu segmen atau langsung bisa di dua segmen gitu ya. Nah, ada tipe yang tadi terdiversifikasi sebetulnya ya untuk nah, kalau yang terdiversifikasi itu kan dia melayani dua segmen yang betul-betul sebetulnya berbeda gitu. Jadi dia nggak ada di satu wadah yang sama gitu. Jadi kalau yang ini tuh misalnya dan tidak bukan di wadah yang sama, cuman si segmen ini nggak saling ketergantungan gitu. Dia menjualkan sesuatu yang berbeda. Kayak misalnya di HP gitu ya. Di HP itu kita punya di HP itu kan kita bisa sebetulnya untuk komunikasi aja gitu ya segmennya. Nah, kemudian si perusahaan menggunakan yang namanya Apple Music gitu ya. Nah, mungkin aja kan, tapi nggak semua orang mau mendengarkan lagu-lagunya di Apple Music gitu. Jadi ada dua segmen kategori pelanggan yang berbeda kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak keterkaitan atau integrasi antara satu dengan lainnya gitu ya, Bu? Iya, gitu. Itu kalau yang banyak sisi ya, jadi saling berkaitan. Ya, makasih, Bu. Iya. Gitu. Jadi itu juga tadi ya bisa teman-teman pikirkan gitu ya, produknya itu yang sebetulnya teman-teman deliverykan itu seperti apa tipenya kayak gitu. Gitu. Ada lagi nggak? Oh iya Bu, untuk kita menuliskan di activity itu Bu, apakah kita apakah harus per point dalam penjelasan dalam seperti dari mulai kita mana sampai akhir itu? Oke, ya. Oke, bagus. Ya, jadi untuk bisnis model Canvas tetap sistemnya BMC. BMC itu hanya poin-poin aja yang kita tempelkan di sana gitu, nggak harus berbentuk penjelasan. Ya, baik, Bu. Karena dia kan hanya pemetaan gitu ya untuk memberikan gambaran penuh terhadap usaha. Baik, Bu. Kadang emang kita tuh masih bingung di itunya juga, Bu, di penulisannya apakah ini bisa penjelasan atau cukup di poin-poin aja, karena kadang-kadang kan Bu kalau kita misalkan di per poin malah jadi kurang nyambung gitu Bu, takutnya gitu. Banyak kadang ada yang yang dibuat dalam bentuk penjelasan kayak gitu. Oh gitu, oke. Nah, sebetulnya untuk penjelasan sih di bisnis model Canvas tipenya sebetulnya dia bukan seperti itu gitu. Jadi dia hanya poin aja gitu ya. Apa sih yang mau dimunculkan gitu. Kalau penjelasan mungkin nanti bisa teman-teman lakukan kayak kemarin tuh misalnya di Smart Business Model atau business plan gitu. Itu juga Bu, kalau di value proposition itu juga sama, di per poin saja. Iya, dibuat poin aja gitu. Poin aja, semuanya poin sih. Ya Bu. Soalnya yang kemarin yang dari strategi marketing itu Bu dalam bentuk paragraf itu Bu, ya satu penjelasan kayak gitu. Kita karakteristik si produknya itu seperti apa dan buat siapa gitu yang jelasinnya. Coba mungkin bakalan diganti, bakal diperkuat karena yang kemarin saya masukkan itu dalam bentuk penjelasan gitu. Oh, oke, ya. Boleh, silakan. Kalau mau direvisi silakan ya. Oke, mungkin dia mau konsultasi lagi. Mungkin mau nanya lagi Bu. Oh ya. Kan tadi nyambung kayak Hendra sih Bu. Kan kita nulisnya per poin-poin. Nah, tadi kan Ibu udah jelasin Ibu kayak ada kategori-kategori dari per ininya kan Bu, kolomnya kayak customer relationship, ada yang individu, terus kayak khusus segala macam.
Nah itu mending kita tulis nih di kategorinya dulu, terus baru poin atau langsung poin-poinnya aja gitu Bu? Oh iya, kalau itu kan ya hanya kategori aja ya sebetulnya. Sebenarnya di bisnis model Canvas itu adalah apa yang dilakukan oleh si perusahaan gitu. Jadi bukan kategori yang disampaikan, tapi apa yang kalian lakukan, aktivitas seperti apa yang dilakukan gitu di dalam perusahaannya gitu. Jadi langsung aja Bu, poin-poinnya nggak usah diperkategorin dulu Bu. Oh, nggak usah. Karena tipenya kalau bisnis model Canvas langsung aktivitasnya apa yang dilakukan. Oh ya, untuk bisnis model Canvas sebetulnya saya dari buku ini nih, Business Model Generation. Jadi teman-teman kalau misalnya memang sangat tertarik gitu ya, apalagi buat yang memang mau punya usaha gitu ya, sebetulnya ini cukup bagus ya kalau misalnya untuk teman-teman yang memang mau memetakan sebetulnya model bisnis seperti apa sih yang akhirnya teman-teman pengen tuju kayak gitu. Karena kalau misalnya karena kan kalau misalnya di sini skopnya sebetulnya masih ya kecil ya gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman nanti di perusahaan atau udah mau skalanya udah masuk skala besar, itu ada misalnya masuk model bisnis kayak long tail atau apa namanya bundling dan sebagainya gitu ya. Nah ini dijelaskan gitu ya dengan baik strategi seperti apa nanti yang harus diambil gitu ya oleh si perusahaan kayak gitu. Cuma kalau misalnya untuk sekarang sih menurut ya saya gitu ya kami gitu sepertinya tidak perlu sampai seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman setidaknya karena ya kemarin kan dari mata kuliah sebelumnya belum terlalu apa ya untuk secara konsep di bisnisnya masih belum terlalu ini, jadi supaya nggak tambah pusing gitu ya. Jadi ya udah sampai ini tahap ini dulu gitu. Jadi teman-teman tahu bagaimana bisnisnya itu supaya berjalan itu seperti apa dengan baik kayak gitu. Dan seharusnya ketika memang mau menjalankan bisnis, poin-poin apa aja yang harus difikirkan kayak gitu. Kayak kemarin dari bisnis model arsitek gitu ya. Nah, karena sudah melakukan mapping nih di bisnis model Canvas kan teman-teman sudah kebayangkan akhirnya ini nih yang harus dijalankan oleh teman-teman kayak gitu. Nah nanti di bisnis model arsitek teman-teman bisa langsung mengkategorikan membuat matriks akhirnya mana sih yang harus dilakukan untuk channeling tertentu tersebut gitu ya untuk membuat akhirnya strategi gitu. Seperti itu, mangga. Apalagi yang silakan apabila ada yang mau ditanyakan lagi. Bu, saya mau nambahin dong jawaban buat tadi beberapa pertanyaan tadi, Bu. Oh ya silakan. Oh ya ada Pak Faris, silakan Pak. Jadi tadi pertama itu kan pertanyaan tentang model Canvas dan value proposition Canvas ya. Jadi kedua ini memang si pengarangnya juga sama. Jadi si value proposition Canvas sendiri memang dibuat untuk nge-breakdown apa aja sih yang menghasilkan si value itu apa aja, kan ada problem sama solution kan ya di PPC itu. Nah makanya untuk mencapai suatu value proposition tersebut apa aja sih si unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Nah makanya di breakdown oleh si Alex Osterwalder ini ke dalam PPC. Jadi memang nanti ketika di BMC itu ya kalian tuliskan si rumusan dari PPC itu di value proposition gitu. Jadi ketika nanti ditanya kenapa kalian bisa menghasilkan value proposition ini, karena kami sudah merumuskan di PPC-nya, misalkan si problemnya apa, si gain-nya apa, semacamnya gitu. Jadi udah tergambar dengan jelas. Terus untuk pertanyaan Nurung itu terkait brand premium ya. Nah untuk brand premium sendiri kan premium itu menurut saya ya relatif gitu. Jadi premium itu apa? Misalkan bahan bakunya premium,
Nah, kamu bisa cari tahu nih, misalkan saya memang pengen menjual produk yang misalkan misalkan bikin kaos nih. Si produknya itu kainnya adalah kain premium. Nah, untuk kain premium itu karena kamu ingin membranding si produk kamu itu sebagai sesuatu yang premium, maka harus di riset dulu yang menjadi persepsi premium oleh customer target kamu itu seperti apa sih, dan biasanya dari tentang harga berapa. Jadi kadang-kadang itu ketika kamu bilang produk kamu premium tapi harganya murah, emang orangnya bakal percaya gitu. Yakin ini premium, masa sih harganya kok sama pasar yang lain. Jadi kalau kamu mau nge-branding premium itu kamu harus tahu si customer segmen yang premium itu sebenarnya seperti apa dan harganya itu berapa gitu. Ketika kamu nyatain premium tapi kaosnya harganya masih 100.000 gitu, ya ini premium apanya toh? Kaos yang lain pun nggak nge-branding premium harganya 100.000. Jadi ketika ingin ngelakukan branding premium itu perlu riset sebenarnya. Jadi orang seperti apa sih yang akan membeli brand dengan premium? Premium itu bukan barang aja, karena barang premium itu pasti harganya mahal kan. Nah, ketika kamu emang ingin melakukan branding premium ini, perlu cari tahu dulu apakah benar customer target yang kamu arahkan itu memang butuh sesuatu yang premium atau mereka ternyata butuh sesuatu yang lain. Nah, jadi kalau misalnya ternyata customer segmen yang kamu tuju itu nggak butuh premium lah, saya butuhnya ini. Artinya bisnis kamu yang nggak perlu premium, tinggal penuhin aja keinginan mereka. Karena dengan kamu memenuhi keinginan mereka, artinya kamu akan punya orang yang nantinya akan membeli produk kamu gitu. Gitu sih kurang lebih. Terus cukup jelas ya Nurung ya? Jelas. Oke, siap. Terus tadi lanjut ke pertanyaan Hendra ya, terkait ketika punya 2 pasar, mana sih yang harus kita fokuskan ya, Hendra ya? Iya Pak gitu. Nah oke, jadi ini ada 2 konsep di sini. Jadi ketika kita ingin memulai bisnis atau ketika bisnisnya udah jalan. Jadi ketika bisnis kamu itu belum jalan, kamu harus riset dulu. Apakah produk yang kita buat ini, misalnya produk kamu apa contohnya? Jadi gini Pak, ini kan balik lagi ke yang itu Pak, yang aplikasi. Nah di sana pun kan di sana yang emang menjadi pasar utama itu adalah orang-orang yang ingin mencari sponsor. Nah tetapi selain itu kan di aplikasi itu ada beberapa fitur, yaitu ya ada untuk edukasi dan juga ada untuk ngebantu UMKM dalam menjadi vendor di beberapa acara mungkin seperti itu Pak. Nah kan otomatis yang ada yang yang mencari edukasi dan UMKM itu kan merupakan segmen yang lainnya Pak. Nah itu yang Oke. Kalau gitu berarti itu adalah konsep ketika kamu baru mau mulai bisnis ya. Nanti ketika sudah mulai bisnis akan beda lagi. Jadi gini, pernah dengar yang namanya Lean Startup nggak? Belum Pak. Belum ya? Oke, jadi gini, Lean Startup itu jadi bilang di bukunya itu salah satu kesalahan startup pemula itu karena mereka terlalu mengcomplicate di awal mereka memulai bisnis gitu. Jadi mereka bingung dengan fitur-fitur yang harus mereka keluarkan. Padahal nanti pada perjalanan bisnisnya itu ada kemungkinan mereka bakal pivot dan mungkin fitur yang dipikirkan ketika awal itu akan jadi nggak kepake gitu. Jadi kalau saran saya sih start small, jadi artinya cukuplah pakai satu fitur ini. Misalkan kamu nawarin satu fitur tadi sponsorship dengan customer targetnya misalkan satu aja dulu, menghubungkan siswa dalam perusahaan gitu misalkan. Ya udah cukup pakai fitur itu, ntar ketika berjalannya waktu itu akan ada misalkan orang-orang yang ternyata senang menggunakan platform kamu, biasanya itu memberi feedback, tolong dong diadain fitur ini, jadi nanti kalau kita butuh misalkan jadinya P2P lending gitu. Oh, jadi bisa nih kita hubungin, ternyata ada nih pihak-pihak bukan perusahaan itu yang ingin mendanai sponsorship untuk acara kemahasiswaan misalkan. Jadi ntar bisa berkembang ke arah situ. Tapi ketika kamu mengkomplikasi di bagian awal, akhirnya bisnis ini malah jadi nggak jalan gitu. Malah mungkin bisa jadi keburu ada kompetitor yang memiliki ide sama seperti kamu,
bahkan melakukan eksekusinya lebih baik gitu. Itu kan menjadi drawback. Sampai kan saya cerita ya, ada salah satu dari 6 market dynamics adalah timing. Nah, yang tepat untuk produk kamu gitu. Coba dipikirkan aja core value dari bisnis kamu itu sebenarnya pengen apa. Jadi nggak perlu nge-complicate si fitur-fitur yang ada. Nah, itu yang penting jalan aja dulu dengan fitur sederhana, tapi udah jelas itu customer siapa, gimana kita nanti bisa nge-generate revenue, gimana kita bisa menghubungkan antara si misalkan user kita dan si pemilik dana misalkan. Jadi jangan di situ aja dulu, jangan terlalu nge-complicate di awal-awal gitu sih. Kalau menurut saya ya. Cukup jelas nggak, Hendra? Ya, oke. Baik Pak, jelas sekali Pak. Terus tadi Leo apa terakhir pertanyaannya? Saya lupa. Itu Pak yang tentang VPC sama penulisan dalam BMC itu baik kayak dikategoriin baru poin-poin atau langsung poin aja nggak usah masuk ke kategorinya, nggak usah ditulis gitu loh Pak. Oh, kalau itu mah tadi udah setuju sama tema saya. Jadi memang sebenarnya kalau saya sih secara pribadi lebih suka poin-poin sih. Jadi karena kita jelasin apa aja sih yang kita lakukan, misalkan di customer segment itu misalkan kaos misalkan mahasiswa. Oke, nanti tapi ketika ditanya mahasiswanya seperti apa, saya udah nyiapin jawabannya. Jadi misalkan kan kalau customer segment itu idealnya itu ada, untuk customer segment itu ada 4. Jadi ada secara demografik, psychographic, behavior, sama geographic. Jadi ada 4 unsur ini yang sebenarnya harus dipenuhi untuk mencapai dikatakan sampai customer segment gitu. Itu namanya customer segmentation. Jadi mungkin kalau ada waktu mungkin ntar dipelajari lagi. Jadi saya sih pengen ketika kalian selesai perkuliahan business development ini, kalian udah cukup paham lah bisnis kalian ini siapa sih customer-nya, gimana kalian nge-deliver value terhadap customer kalian itu, sebagaimana kalian menghubungkan di antara produk kalian dengan customer. Kalau misalkan kalian produknya adalah B2C atau misalkan bisnis dan bisnis, tergantung bisnis model kalian seperti apa, juga gimana sih kalian bisa menjaga, tadi Ibu Marta ceritakan engagement, retention dan sebagainya, itu bagaimana sih dengan untuk bisnis kalian beroperasi itu kalian melakukan apa aja sih, si activitiesnya seperti apa. Terus untuk bisnis kita berjalan dengan lebih baik tuh kita butuh partnernya siapa sih, si partner. Terus nanti ketika kita ingin lihat nih bisnis kita itu ternyata berat di mana sih di cost structure, terus dari situ ntar kita tahu kan revenue kita itu sebenarnya dari mana. Nanti Brodan, ketika nanti kalian sudah selesai kuliah, kalian bisa menjelaskan dengan brief secara jelas bahwa bisnis saya ini seperti ini loh, gitu. Jadi itu sih harapan saya sama Bu Marta, Bu ya. Ya, betul. Setuju. Emang enggak ada yang mau ini enggak konsul dengan usahanya nih selain kelompoknya Leo, Hendra, Nurung? Mungkin Melani yang udah. Kenapa? Mau tanya lagi. Oh ya, boleh Mangga. Nah, kalau buat yang premium sama enggak itu, kalau misalnya kita mengedukan, tadi kata Pak Faris, ya si pelanggan itu nggak tahu kalau itu tuh beneran premium atau enggak. Nah, kalau itu lebih ke cara kita memasarin produk kita dan mengedukasi pelanggan gitu nggak sih Pak? Soalnya kan kemarin saya gimana ya, sempat lihat kan dulu HP sempat, saya dari apa ya, mengamati gitu loh, harga HP yang dulunya tuh mahal-mahal dan sekarang tuh banyak HP yang sudah bagus, bahkan kualitas flagship gitu, harga yang murah kan gitu kan. Efek dari pengetahuan konsumen juga kan akan HP dulunya, sehingga banyak gimana ya, pabrikan HP yang ngeluncurin HP-HP murah tapi dalamannya bagus gitu. Oke, jadi gini, perlu diluruskan dulu. Jadi kemarin saya menjelaskan ya, ada yang namanya commoditization of technology kan. Nah, jadi apa yang diproduksi 3 tahun lalu itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan sekarang gitu. Jadi kalau kasusnya HP nih ya, jadi karena memang teknologi
untuk memproduksi HP sendiri jadi jauh lebih mudah, lebih mudah dan lebih murah di tahun sekarang gitu, karena memang ada kemajuan teknologi dalam jangka waktu 3 tahun tersebut. Itu untuk teknologi ya, jadi memang makanya timing sendiri sangat penting. Jadi mungkin ntar saya coba jelasin, saya pernah baca, jadi ada dari 5 faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu startup. Yang paling besar itu waktu, timing. Jadi bisa jadi bisnis modelnya bagus, timnya keren, terus apalagi ya, pokoknya udah siap tapi mereka timingnya salah, tetap kalah sama bisnis yang sebenarnya biasa aja tapi timingnya tepat. Misalkan apa ya, contohnya YouTube gitu ya. Jadi ketika orang lain udah apa ya, video itu kan dulu masih apa ya, harus beli CD atau apa, mereka ngasih konten itu gratis, dan ketika saat itu kebetulan terjadi si akselerasi teknologi internet, jadi orang-orang tuh jauh lebih mudah, makanya dia langsung naik kan. Makanya jadi timing itu punya andil yang sangat besar terhadap keberhasilan bisnis kamu. Jadi misalkan kamu pengen bisnis HP nih, bikin pabrik HP gitu ya, kalau misalkan kita mundur ke 10 tahun yang lalu, akan jauh lebih tinggi biaya overhead kamu dibandingkan sekarang gitu. Karena sekarang kan mungkin alat-alat bisa ya bikin pabrik-pabrik kecilan mungkin bisa lah, atau misalkan apa ya, teknologi chip-chipnya itu kan lebih mudah didapat dibandingkan ketika awal mungkin masih untuk produksinya mahal. Kalau sekarang udah jauh lebih murah misalnya. Jadi perlu dipikirkan kayak gitu. Berarti nggak bisa disamain gitu ya Pak? Apa, gimana? Nggak bisa disamain gitu ya? Disamain apa nih? Misalnya dari teknologi terus sama bisnis yang biasa gitu, atau gimana? Jadi tetap aja sih. Jadi kalau selama kamu masih butuh teknologi gitu, misalkan contohnya lah yang bukan teknologi banget, pemasaran deh. Pemasaran kan masuk ke biaya bisnis ya. Yeah. Nah, bandingin sama 10 tahun lalu lah, ketika belum ada sosial media. Kamu itu mau jualan itu pasang iklan di paling murah itu di koran, atau misalkan pasang pamflet, di mana si reach dari iklan tersebut kan nggak kayak sekarang. Misalkan kita bisa masang di Bandung tapi orang Papua juga bisa lihat, misalkan kalau ternyata mereka merupakan targeted ad dari produk kita gitu. Kita ngeset orang-orang misalkan seluruh Indonesia dengan range umur sekian, dia itu suka ngeklik apa misalkan. Udah pernah coba Instagram Ads belum? Oh, belum. Tapi jadi itu salah satu apa ya, sebenarnya nggak dari teknologi produksi aja, jadi bisa dari teknologi pemasaran dan lain-lain. Itu bisa emang dari tiap tahun ke tahun itu apa ya, membuat si barrier to entry terhadap bisnis itu jauh lebih murah dibandingkan kita balik ke misalkan 10 atau 15 tahun yang lalu gitu. Jadi memang kita harus bisa nge-define produk premium pada saat ini tuh seperti apa sih. Jadi kalau misalkan kaos premium itu range harganya kayak gimana, misalkan kita bandingin lah, kita buat benchmarking misalkan. Kita mau bikin kaos misalkan, cobalah sama si Airism-nya Uniqlo gitu misalkan. Apa sih yang buat si Uniqlo tuh kaosnya bisa 300.000, 400.000 gitu. Karena memang mungkin ada si teknologi di knittingnya itu ada lubang-lubang biar dia terasa lebih sejuk misalkan. Itu kan suatu gap yang akan sulit dicapai oleh bisnis yang baru mulai gitu, karena itu kan kelasnya pabrik, udah punya teknologi lebih maju. Nah itu namanya barrier to entry. Makanya kita nggak sulit untuk mengalahkan itu. Jadi makanya kita cari market lain misalkan yang bakal loyal sama produk kita dan kita nge-branding premium. Misalkan kita punya kayak tadi kayak Ibu Marisa jelaskan, misalkan punya partner kita misalkan jual kaos band misalkan. Kita signing kontrak aja sama mereka misalkan untuk official merchandise sama kita, dibuat si produknya premium, spesifikasi mereka seperti apa, dari kita seperti apa, tawarkan goal, sign kontrak. Jadi kita punya produk premium dan limited dari lain produk kita gitu loh. Oke, makasih Pak. Oke, untuk kelompok lainnya mungkin nih biar tahu juga ya. Ini 3-an doang. Iya, makanya Adinda, Fitria, coba mana lihat orangnya. Halo Adinda. Ya Bu. Oke, kelompoknya siapa aja?
Leo sama Domi, Bu. Oke. Siapa tadi? Leo sama Domi. Neo. Mana ya ini? Leo Bu. Oh Leo udah dong tadi ya nanya-nanya. Oke, sudah terwakili. Ahmad Fauzi. Kalian udah kelas lagi ya, jam berapa nih? 10, Bu. Oh, jam 10. Oke, udah. Oke, yang lainnya mohon nanti pertemuan selanjutnya bisa lebih aktif ya, maksudnya supaya juga kalian siapa tahu ya kalian interest, jadi bisa lebih berkembang gitu sih usahanya juga gitu. Melani nih yang udah jalan gimana, Regina? Ya Bu, alhamdulillah sih Bu, ya udah mulai ada lagi lah Bu, nggak kayak kemarin-kemarin gitu. Dan udah mengupayakan nyobain iklan-iklan gitu Bu. Kan awalnya dulu pas lagi matkul kewirausahaan aja, terus sekarang dicoba lagi deh Shopee yang fiturnya iklanku kayak gitu-gitu, terus nyoba banyak belajar lagi sih Bu, dan banyak kumpul sama komunitas UKM juga di Bandung, jadi banyak insight baru gitu sih Bu. Oh iya, oh kamu masuk komunitas apa namanya? UMKM BJB gitu. Oh. Itu suka ada seminar gitu, webinar tiap hari Jumat gitu. Awalnya dari situ sih Bu, terus jadi masuk sana, dan memang banyak ini sih Bu, banyak ilmunya juga dari senior yang udah punya UMKM sebelumnya gitu. Ya oke, bagus ya kalau kayak gitu. Oke, kalau Jovia, kelompok Jovia. Saya dengan Nurung Iqbal. Sama Bu. saya Bu. Oh kebetulan sama. Oke, siapa nih yang beda? Dominika. Sama Leo. Kalau saya sama Leo sama Adinda Bu. Oh, kenapa yang kepilihnya yang udah ya? Nasma, Safira. Ibu aku yang sendiri itu yang. Oh iya. Oh sendiri Nasma. Nasma gimana usahanya? Jalan sih waktu itu, tapi sekarang udah enggak, udah pas waktu disuruh tugas doang. Oke. Apa usahanya Nasma? Jamu Bu. Oh, produksi sendiri? Iya. Oh keren. Jamu apa? Kostum ada banyak Bu, ada kunyit asem, ada beras kencur, ada jahe, terus ada 4 nih, satu lagi apa ya? Asam Jawa satu lagi. Oh, oke. Asam, iya. Oke. Ya, nanti dijalankan lagi ya kita selama 1 semester ini. Iya Bu. Dari awal sendiri ya, Nasma ya? Sendiri. Oke. Tapi kalau pas produksinya sih kan waktu itu di rumah ya, udah ke rumah dibantuin sama keluarga sih kalau produksinya. Oh ya nggak masalah sih itu. Ya maksudnya di kelas ini sendiri ya. Oke, kalau Tri Purwarni. Iya Bu. Ya. Saya dengan Lisa sama Novi Bu. Oke, usahanya apa? Kerang